Salam alaikum bisa Muhammadiyah. Ini adalah merupakan suatu kesukaan yang sangat besar dan tidak bisa bayangkan. Maka kita duduk di sini semuanya. Lah, ada kata-kata hikmat dari seorang pertapa suci, namanya Gregory Palamas, mengatakan bahwa tidak semua orang yang dibaptis itu masuk surga. Ya, tidak semua orang dibaptis itu masuk surga. Tetapi alasannya adalah, kalau tidak semua orang yang dibaptis itu masuk surga, mengapa di dalam Matius 28 ayat ke-19 dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Lalu kita tandaskan bahwa kata-kata pergilah menunjuk pada pengertian bahwa para rasul adalah sebagai penerus lanjut daripada misi Kristus. Dan itu ditujukan kepada para rasul. Berarti kalau demikian tidak semua orang dapat menjadi penginjil atau penerus daripada misi itu. Itu harus ada mata rantai. Dengan demikian, Pak Citro, Mbok Citro juga tidak bisa menjadi penginjil tanpa ada mata rantai daripada para rasul. Baptislah mereka. Berarti penyelenggara sakramen tak lain dan bukan adalah siapa? Para rasul. Ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak dikatakan dalam nama-nama, seakan-akan Allah itu banyak, tetapi dalam nama. Mengapa demikian? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan kesatuan, tetapi Allah yang satu, yang di dalamnya berdiam dari kekal sampai kekal, firman dan roh. Jadi Tritunggal Maha Kudus itu tidak berbicara tentang kesatuan Allah, tetapi berbicara Allah yang esa, yang di dalamnya ada kalimatullah dan ada roh pula. Nah, kalau kalimatullah dan roh itu ada di dalam Allah, kira-kira itu dikatakan 3 atau 1? Pak Ahmed, 1. Ya kan? Bukan 3, tapi 1. Nah, dari pengertian inilah, maka adalah salah kalau ada orang mengatakan bahwa penyembahan orang Kristen itu adalah penyembah 3 Allah. Salah. Tetapi satu Allah, di dalam Allah yang satu ada firman dan roh. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bersifat roh. Sebagaimana firman dan roh itu tinggal di dalam Allah yang bersifat roh. Karena firman dan Allah itu dan roh itu adalah roh. Ya? Loh kok bisa? Nah ini yang membedakan Allah itu dengan manusia. Kalau firman, kalau kata-kata di dalam diri manusia itu tidak bersifat hipostas dan tidak bersifat roh. Dan tidak mempunyai hipostasis. Ya, demikian juga roh. Nah, di dalam firman, di dalam Tritunggal itu Allah, firman, dan roh itu mempunyai hipostasis. Artinya mempunyai kesadaran akan aku. Ya kan? Nah, aku dari 3 hipostasis itu menyatu. Apa yang dikatakan oleh Sang Bapa itu secara bersama juga disetujui oleh firman dan roh yang ada di dalam dirinya. Maka dikatakan baptislah mereka dalam nama, tidak nama-nama, yang artinya itu menunjuk satu Allah, yang mana di dalam satu Allah ada firman dan roh. Setelah itu apa? Ajarlah. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan adalah tentang Kristus. Nah, yang diajarkan adalah tentang Kristus. Jadi kalau demikian standar dari suatu ajaran itu tak lain dan bukan adalah para rasul.
Nah, bagaimana kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang lain daripada apa yang kuajarkan atau diajarkan para rasul? Itu akan dikutuk. Dan itu nyata sekali kalau Alkitab dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Dapat baca. Ada baca Galatia 1 ayat 8 dan 9. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami tahu seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuklah sampai 2 kali. Berarti kalau demikian pengajaran para rasul itu sangat penting. Bahkan Paulus sendiri pun jikalau mengajarkan ajaran yang lain itu akan terkutuk juga para malaikat. Berarti kalau demikian ajaran para rasul itu adalah merupakan standar dari ajaran Kristen itu. Makanya karena standarnya adalah para rasul, tidak ada apa yang dinamakan dengan denominasi. Ya kan? Karena apa? Semua pengajar di dalam gereja itu adalah mengajar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Nah, dari sinilah kalau kita berbicara tentang only the Bible, hanya Alkitab, tanpa kaitan dengan apa? Dengan tradisi suci, maka yang muncul adalah denominasi karena setiap orang itu mempunyai pendapat sendiri. Nah, denominasi sekarang ada berapa, Mas? 53.000 denominasi. Nah, orang masing-masing mempunyai ini dari Roh Kudus. Saya diilhami Roh. Nah, kalau diilhami dari Roh yang sama, tentu ajarannya juga tidak berbeda. Ternyata ajarannya berbeda satu sama lain. Bagaimana dikatakan itu adalah merupakan dari Roh yang sama, dari Allah yang sama? Impossible. Kita tidak mungkin dapat menerima seperti itu. Nah, pada waktu orang itu dibaptis, orang itu terinfus dengan benih ilahi, serta disatu manunggalkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Permasalahannya adalah bagaimana kita dapat disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Apakah airnya Romo? Apakah imamnya Romo yang menyatukan? Tidak. Tetapi air berdasarkan makna inkarnasi itu dapat dijadikan sarana untuk menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu oleh Roh. Jadi baptisan itu juga dapat dikatakan baptisan Roh. Nah, kadang orang mengatakan baptisan Roh itu terkait dengan samalah kata dan samalah kete. Tidak. Tetapi baptisan Roh itu adalah menunjuk bahwa pada baptisan itu sendiri karena yang menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus. Ada dampak di sana. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah Roh. Ini adalah merupakan sikap dan karakteristik Allah yang asali yang ditanamkan di dalam kehidupan manusia pada saat diciptakan. Karena Allah, manusia telah berbuat dosa, kan dikatakan gitu kan, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tentang sifat-sifat yang mutlak itu ditanamkan kembali pada waktu orang itu dibaptis.
Jadi kita ini menjadi gereja karena disatukan dengan sang gereja. Siapa sang gereja? Kristus. Jadi gerejanya sendiri siapa? Kristus itu. Dan kita menjadi gereja karena dicangkokkan. Lah, baptisan ini adalah merupakan suatu sarana di mana kita disatu manunggalkan dengan Kristus, dengan Allah. Makanya baptisan itu menyelamatkan. Coba dilihat di dalam Matius 2 16, Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapakah yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya kan? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah sekarang masalahnya apa arti keselamatan itu? Arti keselamatan itu adalah penyatu tunggalan. Nah, penyatu tunggalan dengan Sang Kristus. Nah, dengan menyatu tunggalnya kita dengan Kristus, maka kita disatukan dengan Sang Roh dan juga Sang Bapa. Karena pada waktu Kristus itu Sang Sabda menjelma menjadi manusia, Bapa dan Roh tinggal di dalam siapa? Di dalam Kristus. Makanya kepenuhan Allah tinggal manusia pada waktu Sang Sabda menjelma menjadi manusia, kepenuhan Allah itu ada di sana. Dan itu nyata sekali kalau kita melihat dalam Kolose 2 ayat 9. Ya, Kolose 2 ayat 9. Mas, tepat. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, dia bisa. Artinya di dalam kemanusiaan Kristus. Karena apa? Karena firman dan roh itu tidak bisa terlepas dari Allah, karena firman dan roh itu tinggal di dalam Allah dari kekal sampai kekal. Sehingga dengan demikian di dalam baptisan itu kita dimanunggalkan dengan Sang Tritunggal Maha. Nah kalau kita tidak manunggal dan Kristus sebagai fondasi menyatunya kita dengan Kristus, dengan Allah, maka kita akan dipotong, maka kita akan dibakar, seperti halnya dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4 di sana. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, jadi tinggalnya di dalam Kristus menjadikan orang yang dibaptis itu berbuah. Maka dikatakan ada buah-buah roh. Nah, pokok anggur itu adalah sebagai nutrisi kita bisa gemuk, nutrisi kita bisa hidup, karena pokok anggur itu terkait dengan apa yang dikatakan dengan sakramen yang ada di dalam gereja. Jadi kalau demikian baptisan itu sangat penting, dan baptisan itulah yang menyelamatkan. Karena apa? Karena kita disatukan dengan sosok. Jadi keselamatan itu bukan konsep. Kadang-kadang orang keselamatan konsep. Loh, kalau keselamatan dikatakan konsep, manusia tidak akan bisa diselamatkan. Makanya di dalam Kolose, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, dalam nama Dia siapa? Kristus. Dan kalau orang mengatakan bahwa keselamatan itu konsep, menurut Alkitab benar nggak? Salah. Ya kan? Tetapi menunjuk pada sosok, yaitu Kristus. Nah, makanya pertanyaan yang mengatakan kira-kira bisa nggak keselamatan hilang? Kan ada pertanyaan seperti itu kan? Jawabannya dengan tegas mengatakan
tidak bisa hilang. Tetapi kita yang menghilangkan dari keselamatan. Kenapa? Keselamatan adalah sosok. Kristus bisa hilang nggak? Tidak. Nah, kalau demikian, yang hilang dari keselamatan siapa? Kita, karena tidak taat, tidak setia, tidak suci, tidak hidup menderita, atau mengambil bagian dalam kehidupan Kristus. Makanya kehidupan manusia itu, saudara, adalah kehidupan yang merefleksikan hubungan Allah di dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Saling mengasihi, ya, saling membantu, saling memperhatikan. Itu sebabnya kita dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, dari situ kita dapat melihat kembali kepada Kejadian 1, 26, 27, dikatakan bahwa kita sebagai gambar Allah. Padahal tujuan gereja itu adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Berarti peristiwa Pentakosta yang nanti kita rayakan itu adalah merupakan renovasi, dikembalikan manusia pada fitrah, yaitu gereja yang sudah terbentuk pada waktu kita diciptakan. Nah, orang kadang-kadang mengatakan bahwa gereja itu berdiri pada tahun 33 ya. Itu adalah renovasi. Tapi gerejanya sudah terbentuk. Karena apa? Karena tujuan dari gereja yang visual ini adalah untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau menjadi Kristus kecil kan gitu kan. Nah, pada waktu kita diciptakan, kita adalah dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa bentuk asli atau pola dasar diciptakannya manusia itu adalah sang firman. Makanya kita dikatakan sebagai image of the image, gambar dari sang gambar. Berarti siapa? Kita adalah Kristus kecil. Dan disitulah gereja sudah dibentuk. Dan peristiwa Pentakosta itu adalah merupakan suatu renovasi, dikembalikan pada fitrah aslinya. Nah, bagaimana? Melalui baptisan. Nah, karena itulah Maximus pernah mengatakan bahwa melalui baptisan inilah kita diarahkan atau sebagai titik pijak kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Mungkin secara singkat saya terangkan seperti ini. Ada yang tanya, silakan. Jadi baptisan sangat penting. Jadi kita tidak bisa mengatakan lama. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan baptisan itu lama. Memang ada yang mengatakan seperti itu. Itu kata. Karena apa? Karena terjadinya 2000 tahun yang lalu. Tetapi itu ada kata apa? Seperti hal perjamuan kudus, katakan apa? Anamnesis, menghadirkan kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu sekarang di dalam gereja melalui roh. Jadi di dalam Allah itu waktu itu nisbi yang ada tudi atau kekekalan itu sendiri. Oke, jadi kita tidak pernah menganggap bahwa baptisan itu simbol. Kalau simbol kita tidak pernah diselamatkan. Tapi karena baptisan adalah realita nyata menyatunya kita dengan Sang Tritunggal melalui Kristus, maka kita diselamatkan. Ada yang tanya? Silakan. Baptisan Islam ada juga baptis secara tasdik. Nah, itu kalau mereka melakukan itu dan mereka percaya bahwa dipercik itu adalah baptis, karena dia harus menurut apa yang diajarkan oleh gereja itu, apakah dia akan juga selamat? Ya, di dalam gereja itu memang dikatakan baptis itu adalah diselamatkan. Ya, diselamatkan artinya bahwa kita mati bersama-sama Kristus dan hidup bersama Kristus. Memang seperti itu. Tetapi gereja itu mempunyai apa yang dinamakan dengan baptisan klinik. Jadi misal orang tidak bisa jalan, orang masih mau betul-betul tidak bisa bergerak, itu bisa dilakukan dengan percik, bahkan dengan udara pun bisa. Tetapi dengan formulasi yang benar, dengan dogma yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Nah, kalau kita mengajarkan sesuatu yang salah, meskipun itu dikatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
ya tetap salah kalau pemahaman salah. Apalagi dikatakan, ya itu Tuhan Yesus Kristus. Waduh, sangat melenceng sekali. Kalau kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya itu berarti Bapa itu identik dengan Tuhan. Ya kan, anak identik dengan Yesus. Kristus identik dengan Roh Kudus. Padahal arti Kristus itu yang diurapi. Siapa yang diurapi? Adalah Roh. Ya, Roh Kudus atas kehendak Allah. Berarti antara Kristus dan Roh Kudus itu sosok yang berbeda. Dan lagi sebutan Tuhan Yesus Kristus adalah sebutan Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Jadi jangan pernah kita katakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya itu salah. Dan itu sering digunakan oleh orang Pentakosta. Ada lagi? Selesai ya? Kalau sudah, kita mulai untuk baptisan. Ya? Oke, makasih. Romo?